Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Rida Utami. Baru-baru ini aku banyak mendapat DM dari teman-teman semua terkait dengan keluh kesah menjelang UTBK SBMPTN yang tinggal dihitung dalam beberapa bulan ke depan. Nah, di sini isinya tuh bahwa kalian rata-rata itu TO-nya masih menurun alias progresnya belum meningkat. Dan hal yang paling krusial adalah TPS. Nah, di bagian TPS ini banyak banget yang ngeluh bahwa susah banget sih ngerjain TPSK, nilai TPS-nya tuh masih skornya rendah, belum meningkat, dan gimana nanti kalau mau UTBK, seperti itu. Nah, di sini aku punya solusinya untuk kalian semua belajar TPS dengan mudah. For your information, bahwa persentase nilai TPS itu lebih besar daripada nilai TKA. Jadi, kalau misalnya tuh, ayo dong dibesarkan skor di TPS supaya kalian itu bisa lolos SBMPTN nanti. Nah, ini yang lebih penting lagi, guys. Ada tips untuk teman-teman yang kelompok saintek maupun sosum. Jadi ini tuh real dari teman yang udah lolos SBMPTN. Kalau untuk di saintek itu kalian perlu perbanyak skor di bagian kuantitatif ya, alias PK dan juga PU. Kemudian untuk yang soshum, kalian perlu memperbesar atau memperbanyak skor di PPU dan PBM. Tapi nggak mesti berpatokan pada kedua hal itu. Ya kan, kalau bisanya lagi lebih bagusnya skor kalian itu besar semua di keempat subtes tersebut. Oke. Oh ya, sebelum memasuki videonya, aku mau bilang ke kalian, jika video ini bermanfaat dan kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video update terbaru dari aku selanjutnya. Oke, langsung aja kita stay tune. Nah, jadi di sini aku akan menjelaskan ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah pengetahuan kuantitatif, kedua PBM dan PPU, yang ketiga adalah penalaran umum. Langkah awal dalam belajar pengetahuan kuantitatif yang pertama adalah kenalan dulu deh sama PK. Nah, PK itu seperti apa? Istilahnya kan pengetahuan kuantitatif itu berkaitan dengan matematika. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, dari situlah pepatah itu sudah mengisyaratkan bahwa kalau misalnya kita pengen belajar materi, kita tuh perlu kenalan dulu supaya kita tahu nih apa aja sih yang dipelajari, materinya tuh bentuknya tuh seperti apa. Untuk memulai belajar PK, kita harus all out dulu dari diri kita. Yakin bahwa kita itu emang sungguh-sungguh mau belajar pengetahuan kuantitatif agar skor di UTBK nanti bisa meningkat alias skornya tuh tinggi. Cara kenalannya tuh gimana yang udah dijelaskan di awal. Yang pertama, cari tahu dulu nih materi dari PK itu sendiri, bentuknya seperti apa. Kan udah dijelaskan bahwa materi PK itu berhubungan dengan hitung-menghitung. Selanjutnya, kalian perlu mempelajari yang namanya operasi dasar matematika, operasi hitung. Nah, di sini tuh kalian bisa men-challenge diri kalian sendiri dengan mengerjakan soal SMP, karena ya lumayan basic sih dari SMP itu juga. Bahkan dari SD pun bisa untuk melihat rumus-rumusnya, bahkan ya, tapi lebih baik sih dari SMP ya. Karena di tingkat SMP tuh sudah lumayan sedikit sulit matematikanya. Di sini kalian bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Kira-kira kalian benar berapa sih? Apa masih kurang nilainya? Kalian coba 10 soal deh, benar semua atau enggak? Kalau misalnya masih banyak salahnya, berarti kalian harus mempelajari materi PK dari dasarnya dahulu ya. Kemudian kalian nanti lanjut untuk lebih dalam lagi khusus mempelajari materi PK dari bukunya. Selanjutnya untuk belajar materi PK, kita harus mengatur diri agar tetap fokus dalam belajar maupun mengerjakan soalnya di UTBK nanti ya.
untuk belajar PK itu membutuhkan fokus yang tinggi agar apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan yang kita harapkan. Coba kalian bayangin kalau misalnya kalian itu nggak fokus, gimana kalian bisa menjawab soal itu dengan benar ataupun memahami materi yang kita pelajari itu tidak keluar dari konteksnya gitu kan. Misalnya kita tuh nggak fokus ya, kita belajar tentang berkaitan dengan materi PK. Kita belajar apa malah mikirnya apa gitu kan. Misalnya kalian lagi belajar, tiba-tiba kepikiran, oh iya ya belum ngerjain soal UTS, oh iya belum ngerjain soal A, B, C, dan D gitu. Nah jadi kan konsentrasinya tuh udah kemana-mana, nggak fokus lagi. Terpenting lagi saat kalian belajar itu jangan main handphone. Pokoknya singkirin dulu itu handphonenya, disimpan di tempat yang jauh dari jangkauan kalian supaya nggak terlalu ngelihat notifikasinya. Bila perlu itu handphonenya dimatiin ya guys. Pokoknya buat biar kalian tuh tetap nggak ke distract, keganggu dari notifikasi handphone. Apalagi kalau di HP itu biasanya ada notifikasi Instagram, WhatsApp, terus juga ada Telegram, dan lain sebagainya yang ngebuat kalian itu terganggu. Jadi misalnya udah belajar, baru 2 menit aja ngeliat handphone udah, oh ada notifikasi nih dari Instagram, langsung dicek, langsung lama-lama gak jadi dia belajarnya dan gak berhasil untuk belajarnya. Dan di materi PK itu kan berkaitan dengan hitung-menghitung. Nah, bagi kalian yang menggunakan kalkulator untuk menghitungnya, bisa kalian gunakan kalkulator saintifik. Nah, kalian itu bisa gunain di sini. Jadi, HP kalian itu nggak usah dimainin dulu deh. Pokoknya gunain aja kalkulator ini supaya kalian itu tetap lancar belajarnya dan tidak perlu menggunakan handphone. Tapi kalau misalkan emang benar-benar kalian itu membutuhkan handphone kalian sebagai sarana belajar, maka notifikasi seperti sosial media itu dinonaktifkan terlebih dahulu. Jika kalian merasa sudah 70% menguasai materi, kalian baru deh untuk ikutin tryout, bahkan perbanyak latihan soal supaya kalian semakin mahir dalam mengerjakan soal-soal PK. Oke, kita akan membahas tentang PBM dan PBU. PBM itu singkatan dari pengetahuan bacaan dan menulis, dan PPU itu pengetahuan pemahaman umum. Jadi sini aku jadikan satu dalam menjelaskan gimana sih cara belajar yang efektif ataupun cara mudahnya untuk belajar materi TPS bagian PBM dan PPU. Kunci dari belajar kedua subtes PBM dan PPU ini adalah hanya satu guys, yaitu adalah punya PUEB atau pahamin, tuntasin belajar PUEB ini. Kenapa sih aku bilang harus tuntasin belajar PUEB? Karena rata-rata materinya itu berkaitan dengan PUEB ini. Gak jauh, pokoknya kalian gak akan nyesel kalau kalian pahamin serta pas tuntas belajar PUEB. Misalnya kalian di SMA kan pasti udah belajar dong tentang materi bahasa Indonesia, dan biasanya guru-guru itu menganjurkan untuk kalian punya bukunya. Ini waktu aku SMA, aku udah punya buku PUEB, jadi aku misalkan mau belajar itu udah ada di sini. Kalau aku lebih worth it sih kalau misalnya kalian itu belajarnya menggunakan buku, karena bisa kalian bawa kemana-mana sambil hangout teman-teman juga tetap masih bisa bawa buku. Tapi jarang sih ya hangout bawa buku gitu. Di situ biasanya kan ada kayak kata dasar, kata berimbuhan, terus juga ada kata ganti, terus kata sandang, dan gabungan kata ya. Pokoknya banyak sih. Menurutku rata-rata nih ya soal TPS di PBM maupun di PPU itu mengacu kepada soal-soal PUEB. Menurutku sih ini bukunya tuh enak untuk dipelajarin nih, karena selain itu tuh emang pembahasannya, terus soal-soalnya juga berkaitan dari sini. Tapi bagi teman-teman nih yang nggak punya buku dalam bentuk hard copy seperti ini, kalian bisa ini ya dari online, yaitu
Websitenya akan aku cantumkan di description box, dan aku ini juga sebutin, yaitu ini adalah web online PUEBI-nya, puebi.readthedocs.io, terus badanbahasa.kemdikbud.go.id. Nah, nanti kalian bisa klik di situ, tapi menurutku sih kurang lengkap kalau di webnya. Jadi kalian bisa cari di toko buku atau secara online untuk memiliki buku PUEBI. Bukannya karena apa-apa ya, emang sangat penting untuk kalian belajar dari sini. Untuk langkah selanjutnya dalam belajar PBM dan PPU adalah menggunakan teknik peer teaching atau tutor sebaya. Artinya kalian tuh belajar dengan teman kalian sendiri. Misalnya teman kalian tuh udah menguasai tentang PUEBI di bagian materi A, terus teman kalian satunya lagi udah menguasai di materi B. Jadi saling diskusi. Terus misalnya ada kalian tuh nggak ngerti di bagian ini, bisa jadi teman kalian tuh udah paham tentang materi tersebut, tinggal kalian ya tes lagi gitu, belajar bareng. Ini tergantung juga sih sama pribadi kalian itu sukanya belajar yang secara kelompok ataupun secara individual. Tapi menurutku ini lebih memudahkan ya, apalagi menjelang UTBK, bisa saling sharing sama teman-temannya, bisa buat grup di WhatsApp, di Zoom, ataupun di sosial media yang lain untuk memperlancar kalian dalam belajar. Nah, langkah selanjutnya untuk kalian belajar PBM dan PPU, gak hanya kalian itu memahami materi saja, tapi cobalah untuk banyak berlatih soal. Di sini tuh jangan terlalu banyak menghafal sebenarnya, gak boleh banyak menghafal materi, tapi langsung dipraktekin dari soal-soal itu. Kalian udah belajar nih, terus kalian ikut tryout ataupun udah kalian save ya filenya, kalian pelajarin kembali. Oh, jadi materi yang sering keluar tuh bentuknya seperti ini ya. Nah, kalian tuh terus aja dipelajarin, dikerjain soal-soalnya. Nanti lama-kelamaan jadi mahir kok untuk ngerjain soal PBM maupun PPU itu sendiri. Karena itu jangan lupa untuk sering latihan soal ya, karena sangat berpengaruh nih bagi kalian. Udah belajar, harus latihan soal juga. Oke, jadi yang terakhir ini kita akan bahas tentang penalaran umum. Nah, di penalaran umum itu tuh sebenarnya kebanyakan sih soal-soal yang berkaitan dengan paragraf gitu. Ada berbagai paragraf. Dan di sini akan aku jelaskan bahwa kalau misalnya ada soal yang bentuknya seperti paragraf, kalian jangan langsung baca keseluruhan itu isi paragraf karena akan membuang waktu. Jadi, triknya adalah kalian dulu baca soalnya itu tentang apa. Misalkan berdasarkan simpulan paragraf ini itu berkaitan dengan apa gitu kan. Misalnya, nah kalian udah tahu nih yang mau dicari itu simpulan paragraf. Berarti kalian ketika membaca soal itu harus tahu gimana sih nanti mau menyimpulkannya itu gimana, sambil dilihat juga opsi jawabannya ya. Trik selanjutnya untuk simpulan paragraf adalah kalian itu memposisikan diri kalian tuh sebagai penulis. Jadi misalkan cerita ataupun paragraf itu berkaitan dengan apa sih, kalian membayangkan diri kalian itu berada atau sebagai si penulis itu. Jadi kan semakin mudah untuk memilih jawaban yang tepat. Selanjutnya adalah jika kalian menemukan soal dengan bentuk seperti menentukan ringkasan. Nah, triknya adalah cari inti dari paragraf itu sendiri itu seperti apa, kemudian cari inti, maksudnya gini nih, cari inti paragraf pertama dan yang terakhir. Kemudian cari jawabannya yang mengandung inti yang sama di dalam teks tersebut. Pokoknya bisa kalian cerna ya apa yang aku jelaskan tadi itu. Nah, jadi kalau misalnya ketemu soal seperti itu, oke, cari inti dari paragraf pertama dan terakhir. Nah, itu biasanya tuh ada loh. Nanti kesimpulannya tuh kalian tahu. Dan untuk bagi teman-teman yang belajar materi penalaran umum, seringlah untuk membaca artikel berita, misalnya di CNN, di Kompas. Oke, kalian cari deh sering-sering baca berita gitu, terus nanti kalian hubungkan dengan materi di PU itu seperti apa ya. Intinya gitu sih, rajin membaca dan jangan malas untuk membaca. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa aku jelasin ke teman-teman semua. Dan aku
mau bilang ke kalian, misalnya informasi yang aku jelaskan ini tuh bermanfaat, bisa kalian share ke semua teman kalian di sosial media. Kan juga bisa ya guys, kalian share biar informasi itu semakin bermanfaat, dan teman kalian juga tuh tahu, nggak boleh pelit-pelit bagi info ya guys. Oh ya guys, kalau misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan, boleh banget tulis di kolom komentar ya, atau DM aku di Instagram @nrridh_. DM kalian maupun komentar kalian tuh pasti akan kubaca dan kubales guys. Oke. Terima kasih, see you on next video. Dadah!